Audio Jungle. Audio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk materi pelajaran kita hari ini, ketua kelasnya silahkan pimpin doa. Oke anak-anak, sebelum ibu lanjut, terlebih dahulu ibu akan absen kalian. Ketua kelasnya siapa hari ini yang tidak hadir? Muhammad Adli. Muhammad Adli kenapa tidak hadir? Oh, sakit. Sakit apa? Oh ya, doakan ya teman-teman supaya temannya bisa cepat sembuh. Kemudian siapa lagi yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Oh, cuman Muhammad Adli saja. Ya, baik. Baiklah anak-anak, sebelum ibu lanjut menjelaskan materi kita hari ini, ibu akan mengulas kembali materi pelajaran kita yang minggu lalu, di mana ibu telah menjelaskan mengenai apa itu teks prosedural, teks deskripsi, dan teks narasi. Jadi ibu akan menanyakan pada kalian satu persatu supaya ibu ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian dalam memahami materi yang ibu jelaskan kepada kalian semua. Nah, ibu ingin tanya kepada kalian, apa itu teks prosedural? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan kalau ada yang tahu. Ya, silakan. Apa itu teks prosedural? Ya, bagus. Baik. Kemudian, apa itu teks narasi? Ada yang tahu apa itu teks narasi? Ya, bagus. Baik, mungkin kita akan lanjut saja materi pelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam analogi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Adapun indikatornya yaitu 1. Menjelaskan pengertian puisi, 2. Menjelaskan jenis-jenis puisi. Jadi hari ini kita akan membahas 2 indikator, yaitu di mana tentang pengertian puisi dan jenis-jenis puisi. Sebelum ibu lanjut mengenai pengertian puisi, ibu ingin tanya, kalian pasti sering mendengar orang baca puisi atau sering membaca puisi, atau bahkan sering menulis atau membuat karang-karangan puisi. Jadi ibu ingin tanyakan, apa itu puisi? Definisi puisi itu apa? Ada yang tahu? Ya, siapa lagi? Ada yang lain? Pengertian puisi? Ya. Jadi pengertian puisi secara umum atau secara luasnya itu, puisi merupakan suatu karya sastra yang dibuat oleh pengarang atau sastrawan dengan menggunakan imajinasi dan perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Atau bisa juga puisi adalah suatu karya sastra yang berasal dari ungkapan atau curahan hati penyair dengan menggunakan bahasa yang indah yang di dalamnya mengandung makna, irama, rima, matra, dan bait.
Puisi juga merupakan seni tertulis. Kenapa dikatakan puisi termasuk seni tertulis? Karena puisi tersebut dibuat dengan menggunakan perasaan si penyair atau bakat-bakat yang terpendam dalam diri penyair itu tertuangkan dalam sebuah ciptaannya atau karyanya. Salah satu contohnya itu seperti puisi. Jadi puisi merupakan salah satu karya tertulis yang dibuat oleh si pengarang dengan menggunakan perasaannya, imajinasinya, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai penjelasan pengertian dari puisi, atau sudah paham semuanya mengenai pengertian puisi? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, tidak ada. Baiklah anak-anak, karena kalian sudah paham tentang pengertian puisi, apa itu puisi, jadi ibu akan lanjut ke indikator kedua, yaitu tentang jenis-jenis puisi. Jadi jenis-jenis puisi di sini ada dua, terbagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama berkaitan dengan aturan-aturan. Aturan-aturan seperti apa? Aturan-aturan seperti 1. Jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, dan persajakan irama. Jadi puisi lama ini dia masih mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Misalkan seperti jumlah kata dalam satu baris puisi itu hanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Tidak boleh lebih dari yang sudah ditentukan. Kemudian jumlah baris dalam satu bait itu juga dibatasi, ada aturannya, di mana hanya 4 baris dalam satu bait. Kemudian persajakan irama. Jadi puisi lama ini masih diatur atau harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kemudian apa saja ciri-ciri dari puisi lama ini? Ciri-ciri puisi lama yaitu biasanya nama pengarangnya itu tidak diketahui atau kita tidak tahu siapa pengarang dari puisi tersebut. Biasa puisi lama itu kita tidak tahu pengarangnya siapa. Kemudian biasanya puisi lama ini disampaikan secara lewat mulut ke mulut, atau bisa dikatakan secara langsung atau lisan. Jadi puisi lama ini disampaikan secara langsung kepada si pendengar. Kemudian apa-apa saja jenis-jenis dari puisi lama ini? Pertama ada mantra. Jadi mantra itu ucapan-ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Kemudian jenis-jenis puisi lama yaitu pantun. Pantun itu yang puisi bercirikan bersajak AB. Kemudian ada gurindam. Gurindam itu yang bersajak AAAA dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu puisi baru. Puisi baru adalah bentuknya lebih bebas daripada puisi lama, baik dari segi jumlah baris, suku kata maupun rima. Jadi puisi baru ini dia tidak terikat dengan aturan-aturan, dia lebih bebas atau bersifat bebas. Dia tidak terikat dengan aturan-aturan seperti jumlah baris atau jumlah katanya atau jumlah baitnya, itu dia tidak ditentukan atau tidak diatur, melainkan dia bersifat bebas. Kemudian ciri-ciri dari puisi baru ini yaitu bentuknya rapi,
kemudian mempunyai persajakan akhir yang teratur, kemudian otomatis dia tidak terikat dengan aturan-aturan seperti jumlah katanya, jumlah baitnya, atau jumlah rimanya. Kemudian jenis-jenis puisi baru. Jenis-jenis puisi baru yaitu seperti balada. Balada ini yang berisi kisah atau cerita seseorang. Kemudian ada romansa. Romansa ini puisi yang bernuansa tentang percintaan atau kasih sayang dan lain-lain. Kemudian ada elegi. Elegi ini puisi yang berisi tentang kesedihan atau sedih. Kemudian satre. Satre itu puisi yang berisi tentang kritikan. Nah, jadi anak mungkin itu penjelasan ibu yang dapat ibu paparkan pada hari ini. Sampai sejauh ini ada yang ingin bertanya mengenai materi kita hari ini tentang pengertian puisi dan jenis-jenis puisi? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, karena tidak ada yang ingin bertanya, ibu akan membuat kesimpulan. Puisi adalah, kesimpulan kita pada hari ini yaitu puisi adalah sebuah karya sastra yang diciptakan oleh pengarang dengan menggunakan imajinasi dan perasaannya yang dituangkan dalam sebuah tulisan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Atau bisa dikatakan puisi adalah seni tertulis. Kemudian jenis-jenis puisi terbagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru, di mana puisi lama itu yang masih berkaitan dengan aturan-aturan, kemudian puisi baru itu dia bersifat bebas, tidak terikat dengan aturan-aturan. Baiklah, ibu akan akhiri proses pembelajaran kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.